Oke, kita semua tahu fenomena finfluencer atau influencer keuangan ini kan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas satu pertanyaan besar. Apakah mereka itu benar-benar layak kita dengerin? Atau jangan-jangan cuma buang-buang waktu kita aja? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Karena jujur aja, inilah janji yang mereka tawarkan kan, jalan pintas menuju kekayaan. Tapi, beneran bisa nggak sih? Apa janji itu nyata? Anda pasti sering banget lihat judul-judul kayak gini. Judul yang super dramatis, super heboh, tujuannya cuma satu, bikin Anda panik dan langsung klik. Mereka ini jago banget mainin emosi kita, terutama rasa takut ketinggalan atau takut rugi. Atau mungkin janji manis yang sebaliknya, yang mainin sisi serakah kita. Keuntungan gede dalam waktu super singkat. Siapa coba yang nggak tertarik? Uangnya bisa berlipat-lipat ganda dalam sekejap. Ini pancingan yang kuat banget. Dan ini nih favorit saya. Bahasa yang bikin kita merasa eksklusif. Seolah-olah kita bakal dikasih bocoran rahasia, info orang dalam yang nggak semua orang tahu. Taktik ini bikin kita merasa spesial dan pengen buru-buru ikutan. Jadi, kenapa konten kayak gini populer banget? Kita harus akui ada alasan bagus kenapa jutaan orang nonton. Anggap aja ini tuh makanan cepat sajinya dunia keuangan. Gampang diakses dan langsung memuaskan rasa penasaran kita saat itu juga. Dan manfaatnya memang nyata kok. Mereka bisa bikin dunia keuangan yang kelihatan ribet jadi lebih gampang dicerna. Mereka bisa ngasih kita motivasi buat, oke, gue harus mulai nabung. Dan yang paling penting, semuanya gratis. Ini jadi pintu masuk yang gampang banget buat banyak orang. Nah, disinilah metafora utama kita. Konten finfluencer itu persis kayak junk food. Enak, gampang didapat, dan langsung bikin kenyang. Tapi coba bayangin kalau setiap hari Anda cuma makan itu. Kalau ini jadi satu-satunya nutrisi finansial Anda, ada resiko tersembunyi yang bisa bahaya banget buat kesehatan keuangan jangka panjang. Sekarang, mari kita lihat sisi lainnya. Karena semua konten gratis ini seringkali ada harganya loh, harga yang nggak kelihatan. Anda nggak bayar pakai uang, tapi risikonya adalah Anda bisa mengambil keputusan finansial yang salah. Dan inilah akar masalahnya. Ada konflik kepentingan yang mendasar banget. Tujuan Anda kan mau membangun kekayaan buat jangka panjang. Sementara tujuan mereka sebagai kreator konten adalah dapat views dan engagement sebanyak-banyaknya. Sayangnya, dua tujuan ini seringkali nggak sejalan. Kenapa nggak sejalan? Lihat aja model bisnisnya. Mereka dapat uang bukan karena prediksinya benar, tapi dari iklan, komisi produk yang mereka promosikan, atau dari jualan kelas online. Ini jelas-jelas menciptakan bias yang sangat besar dalam setiap rekomendasi yang mereka kasih. Oke, biar gampang kita bisa bagi mereka jadi 3 tipe. Pertama, ada si pendidik. Ini bagus nih. Mereka fokus jelasin konsep gimana caranya sesuatu bekerja. Kedua, si motivator. Ini oke buat penyemangat, tapi biasanya isinya kurang daging. Nah, yang paling bahaya ketiga, si pemburu alfa. Mereka inilah yang jualan mimpi, jualan rahasia keuntungan instan. Penting banget buat tahu Anda lagi nonton tipe yang mana. Dan tolong ingat satu hal ini. Kita nggak pernah lihat ribuan finfluencer yang ngasih nasihat ngawur dan gagal. Yang kita lihat cuma segelintir yang kebetulan berhasil, seringnya karena lagi hoki aja. Ini namanya survivorship bias, dan ini bisa ngasih gambaran yang salah banget seolah-olah sukses itu gampang. Oke, sekarang bagian yang paling praktis. Gimana caranya melindungi diri kita? Yuk kita bahas tanda-tanda bahaya yang harus Anda waspadai. Anggap aja ini semacam toolkit, biar Anda lebih aman berselancar di dunia konten finansial. Ini dia daftar periksa keamanan Anda. Kalau ada influencer yang menjamin keuntungan pasti, jualan sistem rahasia, pamer mobil mewah sebagai bukti kesuksesan, bikin Anda merasa harus buru-buru beli sekarang juga, atau ternyata nggak punya lisensi profesional apa-apa, wah, itu semua adalah red flag atau tanda bahaya yang gede banget. Dan hati-hati sama ancaman modern. Dengan teknologi AI sekarang, penipuan bisa jadi makin canggih dan kelihatan asli banget. Kalau ada tawaran yang kedengarannya terlalu indah untuk jadi kenyataan, apalagi dari orang terkenal di grup Telegram atau WhatsApp, Anda wajib super skeptis. Jadi, setelah tahu plus minusnya, solusinya gimana dong? Gampang, kita balik lagi ke analogi diet tadi. Kuncinya adalah membangun sebuah diet finansial yang sehat, seimbang, dan bagus buat jangka panjang. Nah, ini aturan main utamanya. Tolong dicatat. Gunakan finfluencer untuk belajar dan memahami bagaimana sesuatu bekerja. Misalnya, gimana cara kerja reksadana. Tapi jangan pernah
Sekali lagi, jangan pernah biarkan mereka memutuskan apa yang harus Anda beli atau jual. Bedanya jelas banget kan? Belajar konsep itu bagus. Apa itu reksadana indeks? Itu pertanyaan bagus. Tapi kalau saham apa yang harus saya beli besok? Nah, itu udah masuk kategori mencari perintah. Fokuslah pada edukasi, bukan instruksi. Jadi, apa aja makanan sehat dalam diet finansial Anda? Ini dia pilarnya. Baca buku dari investor yang sudah terbukti, belajar riset sendiri, pakai strategi investasi yang simpel dan sudah teruji waktu kayak reksadana indeks, dan kalau perlu, konsultasi ke perencana keuangan profesional. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Anda. Sama kayak makanan yang masuk ke tubuh kita, informasi finansial yang kita konsumsi itu sepenuhnya kendali kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, konten seperti apa yang akan Anda pilih untuk membangun masa depan keuangan Anda?